Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem informasi kesehatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama, Andi Wulandari Sutitri Rashid dengan ujung stambuk 009. Selanjutnya Ayu Hayuni M. Saling dengan ujung stambuk 016. Selanjutnya saya sendiri Edwin Edi Putra dengan ujung stambuk 110 dan Reski Nur Insira A dengan ujung stambuk 297. Selanjutnya saya serahkan untuk pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, yang pertama yaitu pengertian sistem informasi kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan yang menjelaskan bahwa sistem informasi kesehatan adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintah secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan mendorong setiap instansi pemerintah untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik atau lebih dikenal dengan istilah electronic government yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu bagian dari penerapan e-government adalah dalam bidang kesehatan yang bisa dikenal dengan istilah sistem informasi kesehatan. Menurut WHO, SIK adalah salah satu dari 6 building block atau komponen utama dalam sistem kesehatan suatu negara, di mana 6 building block yaitu yang pertama service delivery, yang kedua medical product vaccine and technologies, yang ketiga health workforce, yang keempat health system financing, yang kelima health information system, dan yang keenam leadership and governments. Ruang lingkup sistem informasi kesehatan yang pertama itu registrasi pasien, yaitu mencatat data atau status pasien, di mana memudahkan mengidentifikasian pembuatan statistik dari pasien masuk sampai keluar. Modul ini meliputi pendaftaran pasien baru atau lama, pendaftaran rawat inap jalan, dan informasi kamar rawat inap. Yang kedua, rawat jalan poliklinik yang bersedia di rumah sakit seperti penyakit dalam, bedah, anak, obstetrik dan ginekologi, KB, syarat, jiwa, THT, mata, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Modul ini meliputi pencatatan, diagnosis, dan tindakan terhadap pasien agar tersimpan di dalam laporan rekam medis pasien. Yang ketiga, rawat inap. Modul ini mencatat diagnosa dan tindakan terhadap pasien, konsultasi dokter, hubungan dengan poliklinik atau penunjang medis. Yang keempat, penunjang medis atau laboratorium. Modul ini mencatat informasi pemeriksaan seperti ECG, EEG, USG, CT, scan, dan lain-lain. Yang kelima, penagihan dan pembayaran. Modul ini meliputi penagihan dan pembayaran untuk rawat jalan, rawat inap, dan penunjang medis, baik langsung maupun jaminan dari pihak ketiga, mencatat transaksi harian pasien, daftar piutang, manajemen deposito, dan lain-lain. Yang keenam, apotek atau farmasi. Modul ini meliputi pengelolaan informasi, inventory, dan transaksi obat-obatan. Baik, selanjutnya tujuan sistem informasi kesehatan. Adapun dibentuknya pengaturan sistem informasi kesehatan itu bertujuan untuk yang pertama, menjamin ketersediaan, kualitas dan akses terhadap informasi kesehatan yang bernilai pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memberdayakan peran serta masyarakat termasuk organisasi profesi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan. Yang ketiga, mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan dalam ruang lingkup sistem kesehatan nasional yang berdaya guna dan berhasil guna, terutama melalui penguatan kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Selanjutnya, manfaat sistem informasi kesehatan. Yang pertama, mendukung manajemen kesehatan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Yang ketiga, mengintervensi masalah kesehatan berdasarkan prioritas. Yang keempat, pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan kesehatan berdasarkan bukti. Yang kelima, mengalokasikan sumber daya secara optimal.
Yang keenam, membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir, membantu penilaian transparansi. Ya baik, manfaat adanya sistem informasi kesehatan dalam suatu fasilitas kesehatan diantaranya yang pertama, memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan di rumah sakit. Yang kedua, memudahkan rumah sakit untuk mendaftar setiap pasien yang berobat. Yang ketiga, semua kegiatan di rumah sakit terkontrol dengan baik atau bekerja secara terstruktur. Selanjutnya, output sistem informasi kesehatan. Output merupakan semua keluaran atau hasil dari model yang sudah diolah menjadi suatu informasi yang berguna dan dapat dipakai penerima. Output sistem kesehatan meliputi informasi, kemampuan pelayanan, dan kualitas. Keluaran atau output suatu hasil dari proses pengolahan sistem yang dikeluarkan ke lingkungan. Output melakukan hasil dari pemrosesan pada sistem informasi. Keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetak, laporan, dan sebagainya. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.